Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, sobat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana hari-hari telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita bersama. Karunia kesehatan, kenikmatan, umur panjang, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan penuh kegembiraan dan kemudahan. Salawat salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan dan pertemuan pada kali ini kita akan membicarakan tentang kisah dan siapa saja istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu pentingnya kita mengetahui, meneladani mereka, maka dalam kesempatan ini akan dijelaskan dengan secara ringkas tentang istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sebagai panduan kepada kita, sebagai panutan khususnya kepada kaum muslimah. Karena ini sangat penting sekali apabila kita mengenal, mengetahui istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi kaum hawa, bagi para wanita. Ini sebagai tuntunan, panduan, serta teladan tentang sifat-sifatnya istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa-siapa saja istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena penting, karena istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummul mukminin ataupun ibunya kaum muslimat. Maka dengan demikian para muslimah wajib mengetahui, karena istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang azwajun mutahharo. Beliau adalah istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita yang pertama sekali akan mengenalkan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak yang ingin mengetahui keadaan tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim mesti mengetahuinya. Untuk itu di sini akan dibicarakan dengan ringkas siapa-siapa saja istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menceritakan dengan lebih rinci, tentu agar kita kaum muslimin dan muslimat memahami keteladanan yang harus kita petik dari kisah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para muhaditsin dan ahli takrib bersepakat bahwa istri-istri yang sudah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 11 orang. Dan pernyataan yang lebih dari itu terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Namun para muhadits sepakat bahwa wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah radhiyallahu anhu.
Ini adalah istri pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ia adalah seorang janda yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dan Khadijah radhiyallahu anha berusia 40 tahun. Ini sepakat banyak sekali ahli hadis, ahli tarikh dan para ulama menyetujui tentang hal ini. Semua keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim. Pada mulanya pernikahan Khadijah radhiyallahu anha sudah direncanakan oleh Waraqah bin Naufal. Namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana. Sebelumnya Khadijah radhiyallahu anha sudah pernah menikah dengan 2 orang laki-laki. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai pernikahan ini, yakni siapakah di antara keduanya yang lebih dahulu menikah dengannya. Pendapat yang terbanyak menyebutkan bahwa suami pertama Khadijah adalah Atik bin Aid yang menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama Hindun. Setelah dewasa, Hindun radhiyallahu anha masuk Islam dan mempunyai banyak anak. Sebagian lagi para sejarah menuliskan bahwa dari Atik juga mendapat seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah ataupun Abdil Manaf. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Abu Halah. Diriwayatkan bahwa dari pernikahan tersebut ia mendapatkan 2 orang anak yang bernama Hindun dan Hala. Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa keduanya adalah anak laki-laki. Sebagian lagi menulis bahwa Hindun laki-laki dan Hala perempuan. Hindun masih hidup sampai zaman kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Setelah Abu Hala meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani pernikahan bersama selama 25 tahun. Dan pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, Khadijah radhiyallahu anha wafat dalam usia 65 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Pada masa hidupnya, beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain. Gelar Khadijah sejak sebelum Islam adalah Thahirah ataupun wanita suci. Oleh sebab itulah anak-anaknya dari suami-suami sebelumnya juga disebut dengan Banu Thahirah. Keutamaan dari dirinya telah banyak dituliskan dalam berbagai kitab-kitab hadis. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW sendiri yang turun ke makam dan menguburkannya. Pada waktu itu sholat jenazah belum disyariatkan. Inilah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Selanjutnya yang kedua, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Saudah radhiyallahu anha. Setelah meninggalnya Khadijah pada bulan Syawal di tahun yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah dan Saudah radhiyallahu anhumah. Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat. Siapakah yang lebih dahulu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian ahli tarikh
mengatakan bahwa yang pertama dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah adalah Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian lagi berpendapat sebelum Saudah, Aisyah lebih dahulu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah radhiyallahu anha juga seorang janda. Ayahnya bernama Jam'ah bin Qais. Sebelumnya Saudah radhiyallahu anha telah menikah dengan sepupunya yang bernama Sakran bin Ammar radhiyallahu anhu. Keduanya telah masuk Islam dan ikut serta dalam hijrah ke Habasyah. Dan Sakran radhiyallahu anhu meninggal dunia di sana. Sebagian ahli sejarah menulis bahwa Sakran radhiyallahu anhu wafat setelah ia kembali ke Mekah. Beberapa hari setelah Sakran meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu anha pun meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian. Dan beberapa hari setelah itu Saudah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ahli tarik sepakat bahwa Saudah lebih dahulu digauli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu kebiasaan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyibukkan diri di dalam sholat. Dan Saudah radhiyallahu anha sering ikut sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat Saudah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau tadi malam sholat dengan ruku yang sangat panjang sehingga keluar darah ataupun mimisan dari hidungku? Mungkin karena badannya yang terlalu gemuk sehingga terasa berat baginya. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berniat untuk menceraikan Saudah radhiyallahu anha. Namun Saudah berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak berkeinginan mempunyai suami, tetapi aku berharap agar di surga nanti aku termasuk dalam golongan istri-istrimu. Untuk itu jangan ceraikan aku. Aku merelakan giliran hariku diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha." Akhirnya Rasulullah SAW menerima usul tersebut dan giliran hari untuk Saudah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saudah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-54 ataupun 55 Hijriah, atau sebagian lagi menulis pada akhir masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Selain itu, ada seorang wanita lagi yang bernama Saudah radhiyallahu anha yang berasal dari Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berniat untuk menikahinya. Namun Saudah menyatakan, "Ya Rasulullah, orang yang paling aku cintai di dunia ini adalah engkau. Namun aku mempunyai 5 ataupun 6 anak. Aku khawatir mereka akan mengganggumu dengan tangisan mereka." Rasulullah SAW sangat senang dengan jawaban tersebut. Beliau memujinya dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menikahinya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah suatu kisah yang populer tentang Aisyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak sekali yang mengetahui bagaimana kisah Aisyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya di sini sebagai pelengkap untuk menceritakan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan singkat akan diceritakan tentang profil Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi di Mekah, yaitu sebelum hijrah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian.
Ketika itu Aisyah radhiallahu anha masih berumur 6 tahun. Di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh beliau, hanya Aisyah radhiallahu anha yang masih dalam keadaan perawan yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lainnya dinikahi oleh Nabi dalam keadaan janda. Aisyah radhiallahu anha lahir pada tahun keempat kenabian setelah hijrah. Ketika berumur 9 tahun barulah ia digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu usianya 18 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sedangkan ia wafat pada usia 66 tahun. Malam Selasa tanggal 17 Ramadan 57 Hijriah. Sebelum wafatnya Aisyah radhiallahu anha telah berpesan, kuburkanlah aku di pekuburan umum, tempat dimakamkannya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ia tidak dikuburkan di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dimakamkan di pemakaman Baqi. Dalam budaya Arab sangat dikenal bahwa pernikahan pada bulan Syawal adalah pernikahan yang tidak diberkahi. Aisyah radhiallahu anha berkata, pernikahanku terjadi pada bulan Syawal dan aku tidur pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan Syawal. Dan siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beruntung dan yang paling dicintai oleh beliau? Setelah Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Beliau balik bertanya, "Dengan siapa?" Khawlah radhiyallahu anha bertanya lagi, "Yang perawan ada, yang janda juga ada. Yang mana saja engkau sukai." Lanjutnya, apabila engkau menginginkan perawan, maka anak sahabat dekatmu sendiri, yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Aisyah. Dan jika engkau menghendaki janda, maka Saudah binti Jam'ah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baik, bicarakanlah dengannya, nanti akan aku lihat." Selanjutnya Khawlah radhiyallahu anha pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata kepada Ummu Rumman radhiyallahu anha, yaitu ibu Aisyah radhiyallahu anhu, "Aku kesini membawa keberkahan dan kebaikan yang besar." "Mengenai apa?" tanya Ummu Rumman radhiyallahu anha. Jawab Khawlah radhiyallahu anha, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimku untuk meminang Aisyah radhiyallahu anha." Sahut Ummu Rumman radhiyallahu anha, "Dia kan masih keponakannya, bagaimana mungkin dinikahi? Namun baiklah, kita tunggu Abu Bakar radhiyallahu anhu." Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Ketika itu datang berita tersebut, disampaikanlah kepadanya, dan jawab Abu Bakar juga bersama seperti jawaban Ummu Rumman istrinya, bahwa Aisyah adalah keponakan Rasulullah SAW sendiri. Bagaimana dapat dinikahi? Kemudian Khawlah radhiyallahu anhu kembali menemui Nabi SAW dan menceritakan semuanya. Jawab Nabi SAW, "Ia hanya anak saudara se-Islam. Putrinya boleh dinikahi olehku." Khawlah segera kembali ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan jawaban Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi jawaban agar Rasulullah SAW datang sendiri. Selanjutnya Rasulullah SAW pun hadir. Lalu menikahlah keduanya. Selang beberapa bulan setelah hijrah, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mengapa istrimu masih belum engkau ajak?" Rasulullah SAW menyatakan belum mempersiapkan barang-barangnya. Maka Abu Bakar memberikan beberapa bekal dan persiapan untuk Rasulullah
Setelah semuanya siap, pada waktu duha bulan Syawal tahun 1 ataupun tahun 2 Hijriah, Abu Bakar mengirimkan putrinya ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur bersama beliau. Inilah ketiga pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Setelah itu semuanya pernikahan-pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan setelah hijrah. Kemudian selanjutnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah Hafsah radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kenabian. Sebelumnya Hafsah telah menikah dengan Khunais bin Khuzafarah di Mekah. Khunais termasuk sahabat yang memeluk Islam pada masa awal dan ikut berhijrah ke Habasyah, kemudian ikut hijrah ke Madinah dan menyertai perang Badar. Dalam perang tersebut ataupun dalam perang Uhud, ia terluka parah dan lukanya sulit disembuhkan. Pada tahun yang kedua ataupun ketiga Hijriah, Khunais wafat dan waktu itu Hafsah radhiyallahu anha ikut berhijrah dengan suaminya ke Madinah. Setelah ia menjanda, pada mulanya Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Ia berkata, "Aku ingin menikahkan Hafsah denganmu." Namun Abu Bakar diam saja. Ketika Ruqayyah radhiyallahu anha, istri Utsman radhiyallahu anhu, yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat, Hafsah berniat ditawarkan oleh Umar kepada Utsman. Jawaban Utsman, "Saat ini aku belum berniat untuk menikah." Kemudian Umar mengadukan semua ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aku akan menunjukkan kepada Hafsah suami yang lebih baik daripada Utsman, dan untuk Utsman istri yang lebih baik daripada Hafsah." Akhirnya pada tahun yang kedua ataupun tahun yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri menikahi Hafsah, dan Utsman radhiyallahu anhu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang syahidnya suami Ummul Kulsum radhiyallahu anha, para ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah ia syahid disebabkan lukanya pada saat peperangan Badar atau pada perang Uhud? Perang Badar pada tahun kedua Hijriah dan perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Jelasnya suami beliau syahid dalam peperangan. Karena perbedaan pendapat itulah, maka ada yang berpendapat mengenai pernikahannya yang selanjutnya. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ketika engkau menawarkan Hafsah padaku dan aku diam saja, tentu engkau sangat kecewa, bahkan mungkin tersinggung. Hal itu aku lakukan karena sebelumnya Rasulullah sudah menyatakan padaku hasrat beliau untuk menikahi Hafsah. Oleh sebab itu aku tidak bisa menikahinya dan aku tidak berhak membuka rahasia Rasulullah SAW. Maka aku diam saja." Jika Rasulullah SAW tidak menyatakan niatnya itu, tentu akan aku terima tawaranmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sebenarnya diamnya Abu Bakar lebih aku sedihkan daripada penolakan Utsman." Hafsah radhiyallahu anha adalah seorang ahli ibadah dan ahli zuhud. Ia sering tidak tidur malam dan pada siang harinya ia selalu berpuasa. Suatu ketika ia pernah ditalak oleh Rasulullah SAW, yaitu talak 1. Umar sangat sedih dengan kejadian tersebut. Peristiwa itu memang sangat menyedihkan. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam, dan Jibril pun berkata, "Allah memerintahkan agar rujuk kembali dengan Hafsah."
Selain karena Hafsah adalah seorang istri yang ahli ibadah, juga karena mengkhawatirkan kesedihan Umar. Akhirnya Sallallahu Alaihi Wasallam rujuk kembali dengan Hafsah. Hafsah meninggal dunia di Madinah pada Jumadil Ula tahun 45 Hijriah, dan usia beliau kurang lebih 63 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 41 Hijriah dalam usia 60 tahun. Inilah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Setelah menikah dengan Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Ia adalah seorang janda. Terdapat perselisihan mengenai pernikahannya yang pertama. Sebagian menuliskan bahwa suami pertamanya adalah Abdullah bin Jahsy yang mati syahid dalam perang Uhud. Setelah Abdullah meninggal dunia, Rasulullah SAW pun menikahinya. Sebagian riwayat menulis bahwa Zainab radhiyallahu anha pertama kali menikah dengan Tufail bin Haris. Setelah dicerai oleh Tufail, ia dinikahi oleh saudaranya Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu, yang juga mati syahid dalam perang Badar. Setelah itu ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 31 bulan setelah hijrah, bertepatan pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Ia menjalani 8 bulan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah, Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab radhiyallahu anha adalah dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat ketika Nabi masih hidup. Sedangkan 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Zainab adalah orang yang sangat dermawan, sehingga sebelum ia masuk Islam, ia sudah bergelar sebagai Ummul Masakin ataupun ibunya orang-orang miskin. Itulah kisah Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Selanjutnya yang keenam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah anak perempuan Abu Umayyah yang sebelumnya telah menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Abu Salamah, yang bernama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Suami istri ini telah masuk Islam pada masa awal. Karena tidak tahan dengan gangguan orang-orang kafir, mereka hijrah ke Habasyah. Di Habasyah lahirlah anak perempuan mereka yang bernama Salamah. Sekembalinya dari Habasyah, mereka meneruskan hijrah ke Madinah, yang kisahnya banyak sekali terdapat dalam risalah-risalah. Setibanya di sana, lahir pula anak laki-lakinya, yaitu anak kedua mereka, yakni Umar radhiyallahu anhu, dan menyusul 2 anak perempuannya yang bernama Durrah dan Zainab radhiyallahu anhumah. Abu Salamah masuk Islam setelah orang yang ke-10. Ia mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Dalam perang Uhud ia menderita luka yang sangat parah, dan pada bulan Safar tahun keempat Hijriah ia ikut perang kembali sehingga lukanya semakin kambuh dan parah. Dan pada Jumadil Ukhra tahun keempat Hijriah, Abu Salamah meninggal dunia sebagai syahid.
Ketika itu Ummu Salamah sedang mengandung Zainab radhiyallahu anha. Begitu anaknya lahir, maka selesailah masa iddahnya. Sebelumnya Abu Bakar pernah menyatakan keinginannya untuk menikahi Ummu Salamah, tetapi Ummu Salamah menolaknya. Kemudian Rasulullah SAW melamarnya, dan Ummu Salamah menjawab, anakku banyak, sifatku penyemburu, dan aku tidak mempunyai wali. Rasulullah SAW bersabda, yang menjaga anak-anak adalah Allah, dan sifat penyemburu itu insya Allah akan hilang. Siapapun walinya, Rasulullah SAW tidak akan membencinya. Akhirnya Ummu Salamah berkata kepada anaknya, yaitu Salamah, nikahkanlah aku dengan Rasulullah SAW. Ia menikah dengan Rasulullah SAW pada akhir bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Sebagian riwayat mengatakan pada tahun ketiga ataupun 2 Hijriah. Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan musibah lalu membacakan doa, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufni khairam minha, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Setelah meninggalnya Abu Salamah, yaitu suaminya, aku senantiasa membaca doa ini terus menerus. Namun aku berpikir, siapakah orang yang lebih daripada Abu Salamah suamiku terdahulu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjodohkanku dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah memuji Ummu Salamah dengan berkata, Ummu Salamah sangat terkenal dengan kecantikannya. Setelah pernikahannya, dengan diam-diam aku ingin melihatnya. Ternyata ia lebih cantik daripada yang aku dengar dan yang aku bayangkan. Kemudian aku pergi ke rumah Habasyah, yaitu istri Nabi SAW yang lainnya, dan menyatakan hal tersebut. Hafsah pun berkata, ia lebih cantik daripada yang dikatakan orang-orang. Di antara ummahatul mukminin ataupun istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir meninggal dunia adalah Ummu Salamah, yaitu pada tahun ke-59 ataupun ke-62 Hijriah pada usia 84 tahun. Ia lahir kurang lebih 9 tahun sebelum kenabian. Setelah Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia dan Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, mereka menempati bekas tempat tinggal Zainab. Di rumah itu ia mendapatkan tempat untuk menaruh biji-bijian dan 1 kisaran gandum serta kuali untuk memasaknya. Kemudian ia pun masak, dan ia sendiri yang menggiling biji-bijian tadi ditambah lemak untuk dijadikan kue-kue halus. Pada hari pernikahannya, pertama kali Rasulullah SAW diberikan makanan kue yang halus yang dimasak sendiri olehnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri Rasulullah SAW selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu. Setelah menikah dengan Ummu Salamah, Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab adalah sepupu Rasulullah SAW. Sebelum Zainab telah menikah dengan Zaid bin Haris, anak angkat Rasulullah SAW. Setelah dicerai oleh Zaid, Allah menikahkannya dengan Rasulullah SAW, yang kisahnya banyak sekali ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Pada saat itu ia berusia 35 tahun. Menurut riwayat yang terkenal, ia menikah dengan Rasulullah SAW pada bulan Zulhijjah tahun ke-5 Hijriah. Sebagian riwayat menyatakan bahwa tahun ketiga Hijriah, yang benar adalah pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi menurut tahun kenabian, kelahirannya adalah 17 tahun sebelum kenabian.
Zainab radhiyallahu anha sangat bangga bahwa semua istri-istri Rasulullah SAW dinikahkan oleh wali-walinya masing-masing, sedangkan ia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah suaminya terdahulu yaitu Zaid menceraikannya dan masa iddahnya sudah selesai, Rasulullah SAW mengirimkan lamaran kepadanya. Zainab menjawab, aku tidak bisa memutuskannya sebelum bermusyawarah dengan Allah. Setelah berkata demikian, ia berwudu, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa, ya Allah, Rasulullah telah mengutus utusannya untuk meminangku. Seandainya aku ini pantas untuk beliau, maka nikahkanlah aku dengan beliau. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidum minha watara jawazanakaha likaila yakuna alal mu'min harajun fi ajwaji adaiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ayat ini memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Karena kegembiraannya, Zainab radhiyallahu anha jatuh dan bersujud. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan walimah pernikahan yang hendak dilaksanakan. Dan pernikahan ini agak besar-besaran, yaitu dengan menyembelih kambing, tamu-tamunya dijamuh dengan daging dan roti. Jika satu rombongan selesai makan, maka dipanggil masuk kembali rombongan yang lain untuk makan, sehingga semua orang dapat makan dengan sepuasnya. Zainab sangatlah dermawan dan rajin bekerja. Hasil kerjanya biasanya disedekahkan. Dialah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kali akan bertemu denganku setelah aku mati adalah yang paling panjang tangannya. Maknanya adalah ringan tangan untuk bersedekah ataupun rajin bersedekah. Istri-istri Rasulullah SAW ketika itu memahami panjang tangannya adalah harfiah. Secara harfiah, maka mereka mengambil sebatang kayu dan mengukurnya. Lalu mereka mengukur tangan masing-masing dan dibandingkan dengan tangan istri Nabi SAW yang lainnya. Dan yang terpanjang adalah Saudah. Namun ketika Zainab meninggal dunia, setelah Rasulullah SAW wafat, mereka baru memahami bahwa yang dimaksud tangannya panjang ternyata orang yang paling banyak bersedekah. Zainab dikenal sering berpuasa. Ia meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijriah pada usia 50 tahun. Dan yang mengimami sholat jenazahnya adalah Umar radhiyallahu anhu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulia, betapa inilah satu panutan bagi umat Islam tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan mereka, kedermawanan mereka sudah banyak dibicarakan dan tidak ada bandingnya. Jadi untuk selanjutnya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8 adalah Juwariyah binti Harits radhiyallahu anha. Selanjutnya setelah Rasulullah SAW menikah dengan Juwariyah radhiyallahu anha binti Harits, pada mulanya ia adalah seorang tawanan pada perang Muryasi. Juwariyah radhiyallahu anha adalah bagian ghanimah milik Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Sebelum ditawan, Juwariyah sudah dinikahi oleh Musafi
bin Sufyan, Sabit radhiyallahu anha telah menghargakannya dengan tebusan 9 uqiyah emas. Maksud tebusan di sini adalah seorang budak yang dihargakan untuk dilunasi agar terbebas dari perbudakannya. Jika lunas, maka hamba tadi akan dibebaskan. Suatu ketika ia datang ke majelis Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah Juwariyah, anak perempuan Haris, ketua kaum kami. Engkau tentu sudah mengetahui musibah yang menimpaku. Sekarang sebagai tebusan untuk membebaskanku, Sabit telah menentukan harga tebusan yang begitu banyak dan ini di luar kemampuanku. Untuk itu aku datang berharap kepadamu." Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan memberimu jalan keluar yang lebih baik daripada itu semua. Aku akan menebusmu dan akan membebaskanmu. Setelah itu aku akan menikahimu. Adakah jalan keluar yang lebih baik daripada itu?" Dengan senang hati usul itu diterima oleh Juwariyah. Kemudian dalam riwayat yang termasyhur, mereka menikah pada tahun ke-5 Hijriah. Sebagian riwayat menyebut pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika para sahabat radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW telah membebaskan dan berpesan dengan Banu Mustalik, maka mereka segera membebaskan semua hamba sahaya tawanan dari Banu Mustalik sebagai penghormatan atas perjodohan tersebut. Diceritakan dalam sebagian tarik bahwa karena Juwariyah dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka 100 keluarga Banu Mustalik telah dibebaskan. Berarti kurang lebih berjumlah 700 orang tawanan dibebaskan. Ini merupakan salah satu kebaikan yang terjadi akibat dari sejumlah pernikahan Rasulullah SAW. Inilah dari awal makanya Nabi SAW menyatakan, "Aku akan memberikan jalan keluar untuk semua itu." Artinya akan memberikan kebaikan dengan menikahi Juwariyah radhiyallahu anha. Juwariyah adalah wanita yang sangat cantik, wajahnya berseri-seri. Dikatakan bahwa jika terpandang wajahnya, maka akan sulit untuk berpaling. Juwariyah berkata bahwa 3 hari sebelum terjadi peperangan, ia telah bermimpi melihat bulan datang ke arah Yathrib, yaitu ke arah Madinah, dan masuk ke dalam pangkuannya. Ketika ditahan di Madinah, maka ia berharap agar mimpinya itu menjadi kenyataan. Ketika itu ia usianya 20 tahun. Ia meninggal dunia di Madinah bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah pada usia 65 tahun. Sebagian riwayat menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 56 Hijriah, jadi usianya 70 tahun. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya yang ke-9 adalah Ummu Habibah. Ummu Mukmin ataupun Ummu Habibah adalah anak perempuan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Terdapat perselisihan tentang nama aslinya. Kebanyakan menyebut Marmalah, sebagian lagi menyebut Hindun. Ia menikah pertama kali dengan Ubaidullah bin Jahsy di Mekah. Keduanya masuk Islam pada masa permulaan. Karena orang-orang kafir banyak yang mengganggu mereka, maka mereka terpaksa meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Habasyah. Setibanya di sana, suaminya masuk agama Kristen.
Sedangkan Ummu Habibah sendiri tetap teguh memeluk Islam. Suatu ketika ia melihat suaminya di dalam mimpinya dalam bentuk yang sangat buruk. Keesokan paginya ternyata suaminya telah masuk agama Kristen. Dalam keadaan demikian ia merasa sangat cemas, dan Allah lah yang maha mengetahui. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kenikmatan baginya, yaitu ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Raja Habasyah, kemudian Najasyi, agar ia berkenan menikahkan diri beliau dengan Ummu Habibah. Kemudian Najasyi mengirim seorang utusan wanita yang bernama Abraha kepada Ummu Habibah untuk menyampaikan kabar tersebut. Betapa gembiranya Ummu Habibah mendengar berita tersebut sehingga ia melepaskan kedua perhiasannya yang ada di tangannya, juga perhiasan yang ada di kakinya dan benda-benda yang lainnya. Lalu ia menghadiahkan kepada pembawa berita tersebut. Raja Najasyi sendiri yang menikahkannya, dan ia mengirim uang mahar sebanyak 400 dinar emas ditambah hadiah-hadiah yang lainnya. Dan orang-orang yang datang dalam pernikahan itu juga diberikan hadiah dinar dan diberi makan. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Apakah pernikahan tersebut terjadi pada tahun ke-7 Hijriah atau pada tahun 6 Hijriah? Penyusun kitab tarikh, yaitu kitab tarikh Khamis, telah menulis bahwa pernikahannya terjadi pada tahun 6 Hijriah dan baru berkumpul dengan Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah. Itulah yang benar. Ketika sampai di Madinah, Raja Najasyi banyak mengirim banyak minyak wangi dan barang-barang yang lainnya setelah pernikahan tersebut. Sebagian kitab sejarah dan hadis juga ada yang meriwayatkan bahwa yang menikahkannya adalah ayahnya. Tetapi pendapat ini tidak benar, karena pada waktu itu ayahnya belum masuk Islam. Ayahnya baru masuk Islam setelah terjadi pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Mengenai kapan tahun meninggalnya Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah banyak perbedaan dalam riwayat tersebut. Kebanyakan riwayat yang menulis pada tahun 44 Hijriah, ada juga yang menyatakan beliau wafat pada tahun 42 Hijriah. Ada juga yang berpendapat 55 Hijriah atau 50 Hijriah. Hadirin sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 adalah Sofiyah. Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha adalah anak perempuan Huyai yang masih satu keturunan dengan Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Sebelumnya ia telah menikah dengan Salam bin Mashkam. Kemudian ia dinikahi oleh Khinana bin Abi Huqaik pada awal perang Khaybar, dan suaminya terbunuh dalam perang tersebut. Kemudian seorang sahabat bernama Dihya Al-Khalbi radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW agar memberi hamba sahaya wanita. Rasulullah SAW pun memberinya Sofiyah radhiyallahu anha. Namun karena Sofiyah adalah putri salah satu pemimpin dua kabilah besar, yaitu Banu Quraidah dan Banu Nadir di Madinah, maka orang-orang kurang menyukai jika Sofiyah menjadi hamba sahaya Dihya Al-Kalbi. Tetapi jika Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW, tentu mereka akan merasa bangga dan senang hati
dan sangat setuju sekali. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil Sofiyah dari Dahya Al-Kalbi radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Lalu beliau menikahinya dan mereka berkumpul di sebuah tempat dalam perjalanan pulang dari Khaybar. Pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki makanan hendaknya dibawa ke sini. Para sahabat radhiyallahu anhum segera mengumpulkan makanan yang ada pada diri mereka masing-masing, seperti misalnya kurma, manisan, buah pir, kemudian minyak dan sebagainya makanan yang ada. Makanan tersebut diletakkan di atas alas makan yang terbuat dari kulit dan mereka makan bersama-sama. Itulah walimah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sofiyah. Dalam sebagian riwayat dituliskan bahwa Rasulullah SAW memberi kebebasan kepada Sofiyah. Jika kamu ingin tinggal bersama kaummu, maka kamu boleh pergi. Ataupun jika kamu bersedia menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun menjadi istriku, maka tinggallah di sini. Sofiyah berkata, ya Rasulullah, ketika aku masih musyrik, aku bercita-cita ingin menjadi istrimu. Lalu apakah setelah aku masuk Islam, aku akan melepaskannya begitu saja cita-citaku ini? Maksudnya ialah sebelum ia memasuk agama Islam ataupun sebelum ia memeluk Islam, ia telah bermimpi ada pecahan bulan yang jatuh di pangkuannya. Setelah mimpinya itu diceritakan kepada suaminya, yaitu Kinanah, ia ditampar oleh suaminya sehingga terluka di dekat matanya, dan luka itu berbekas sangat lama sekali di wajahnya. Suaminya berkata, apakah kamu ingin menikah dengan Raja Yathrib? Pada kali yang keduanya, ia kembali bermimpi bahwa matahari terletak di dadanya. Lalu ia menceritakan mimpi itu dengan suaminya. Suaminya berkata, kamu ingin menikah dengan Raja Yathrib? Pada saat yang lainnya, ia pun bermimpi lagi bahwa bulan terletak di pangkuannya. Setelah diceritakan mimpi itu pada suaminya dan kepada ayahnya, dan ayahnya pun menamparnya sangat keras dan berkata, apakah perhatianmu kepada Raja Yathrib? Mungkin mimpi melihat bulan tadi hanya satu kali. Selain diceritakan kepadanya, yaitu kepada suami dan ayahnya, juga diceritakan kepada ayahnya. Lalu memang ia bermimpi untuk yang kedua kalinya melihat bulan dan satu kalinya melihat matahari. Menurut sebuah riwayat yang disepakati kebenarannya, ia meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah pada usia kurang lebih 60 tahun. Ia sendiri berkata, ketika aku dinikahi oleh Rasulullah SAW, aku belum genap usia 17 tahun. Yang terakhir adalah istri Rasulullah SAW yang ke-11, yang bernama Maimunah radhiyallahu anhu. Ia adalah anak Haris bin Hazm yang bernama asli adalah Bara. Rasulullah SAW telah mengganti namanya dengan Maimunah. Sebelumnya ia telah menikah dengan Abu Ram bin Abdul Uzza. Demikianlah pendapat sebagian besar ahli tarik. Masih banyak pendapat mengenai nama suaminya sebelumnya. Mengenai nama suaminya sebelum itu terdapat riwayat yang berbeda-beda. Ada riwayat yang menjelaskan
bahwa sebelum dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia sudah menikah 2 kali setelah menjadi janda pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan umroh, pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya di Sarif. Sekembalinya dari umroh, Rasulullah SAW berniat untuk menggauli Maimunah radhiyallahu anha di Mekah. Namun orang-orang Mekah tidak mengizinkan beliau tinggal di Mekah. Akhirnya Maimunah digauli di Sarif dan satu kemah yang khusus. Dan di Sarif, di tempat kemah yang khusus itu pula lah, menurut pendapat yang sahih yang disepakati berbagai kalangan ulama dan ahli tahrik serta ahli hadis, Maimunah meninggal dunia pada tahun ke-51 Hijriah. Riwayat lain menyebutkan pada tahun ke-61 Hijriah, yaitu pada usia 81 tahun. Sarif merupakan tempat yang istimewa dalam perjalanan sejarah. Ia menikah di tempat itu, dijemput ataupun diiringi dari tempat itu, dan meninggal dunia juga di tempat itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Maimunah adalah orang yang paling bertakwa di antara kami dan paling menjaga silaturahmi. Yazid bin Aswam radhiyallahu anhu berkata, setiap saat Maimunah hanya sholat ataupun sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya saja. Apabila telah selesai dari keduanya, ia senantiasa sibuk dengan bersiwak. Para ahli hadis dan ahli tarik telah bersepakat bahwa pernikahan Maimunah dengan Rasulullah SAW adalah pernikahan Rasulullah SAW yang terakhir. Bersepakat bahwa ia adalah istri Nabi SAW yang terakhir. Sedangkan yang di pertengahan itu ada perbedaan riwayat. Untuk itulah mengenai pernikahan dengan mereka pun ada perbedaan, sebagaimana telah kita ketahui secara singkat. Dari 11 istri Rasulullah SAW, ada 2 istri Nabi SAW yang wafat di hadapan Nabi, yaitu Khadijah dan Zainab. Sedangkan 9 istri Nabi yang lainnya masih hidup ketika Rasulullah SAW wafat. Selain dari pernikahan-pernikahan ini, ada riwayat yang menuliskan pernikahan Nabi SAW yang lainnya, yang telah diperdebatkan oleh para ahli hadis, ahli sejarah ataupun ahli tahrik. Untuk itu, kisah-kisah ini adalah mengenai istri-istri Nabi SAW yang telah disepakati oleh semua ahli hadis, ahli sejarah, dan ahli tarik. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ke-11 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan untuk para muslimah agar menjadikan para muslimah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti jejak dan langkah istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keikhlasan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kedermawaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kejuhutan mereka, ahli ibadah mereka. Ini yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bagi kaum muslimin dan muslimat khususnya, hendaknya setelah mengetahui istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepribadian bagaimana ahli ibadah, kedermawanan mereka, bisa menjadikan panutan, panduan serta tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.
agar wanita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengetahui istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi semangat untuk kita, bisa menjadi jazbah untuk meniru keikhlasan mereka, kedermawaan mereka, kemudian ahli ibadah, kejuhudan mereka, sehingga akan mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.